Welcome to my channel, Coramdeo X, The Prayer's Journey. Hari ini saya akan melanjutkan topik bahasan kita tentang seri The Prayer's Journey. Di saat yang lampau saya menceritakan satu topik berkenaan dengan the intentions, yaitu satu keinginan yang kuat, motif dan tujuan kita untuk menjalankan doa sebagai sebuah perjalanan. Dan ultimate intention kita itu adalah kehadiran Tuhan. Nah, hari ini saya akan melanjutkan tentang the presence. Dan bicara tentang the presence, kehadiran itu, kita punya ultimate goal, kita punya tujuan di dalam doa sebagai perjalanan itu, yaitu berjumpa dan mengalami hadirat Tuhan. Dan bicara tentang hadirat Tuhan, mungkin kita ini sering mendengar bahwa Tuhan itu maha hadir. Alkitab mencatat juga demikian, kemaha hadiran Tuhan di mana-mana. Namun Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan memanifestasikan kehadirannya kepada orang-orang tertentu. Tidak semua orang, hanya orang-orang yang dipilih dan ditentukan yang mengalami Tuhan. Dan orang-orang seperti apakah itu? Dan di zaman perjanjian baru, setelah Yesus lahir dan Yesus melayani di muka bumi, mati di kayu salib menebus dosa kita, bangkit, dan hubungan manusia dengan Allah Bapa dipersatukan kembali, maka kita mempunyai akses langsung untuk mengalami hadirat Tuhan. Karena seperti yang tertulis di 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Saya bacakan demikian. Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Berarti kita menjadi tempat kediaman Allah. Namun mengapa kita sulit merasakan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dan orang-orang yang seperti apa yang bisa mengalami hadirat Tuhan itu? Begini teman-teman, untuk terjadinya sebuah encounter, divine encounter, dibutuhkan dua pihak yang hadir sepenuhnya. Dua pihak yang di saat yang sama, di titik yang sama, di momen yang sama, hadir sepenuh-penuhnya dan berinteraksi. Jadi Alkitab selalu menulis bahwa kehadiran Tuhan itu sifatnya digenapi. Berseru kepadanya, maka aku akan menjawab. 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir. Jadi isu utamanya bukan pada kehadiran Allah. Karena Allah menjamin dengan firman-Nya bahwa Dia pasti hadir. Tetapi masalah utamanya terletak pada kehadiran kita. It's not about His presence, but more about our presence. Apakah kita hadir sepenuhnya ketika kita berdoa? Apakah kita hadir sepenuh-penuhnya di hadapan Tuhan? Loh, kan
aku sudah dalam sikap doa. Aku kan sudah berbicara kepada Tuhan. Bahkan aku sudah masuk kamar kunci pintu untuk aku berdoa. Teman-teman, hadir sepenuhnya itu artinya seluruh keberadaan kita, tubuh fisik ini, jiwa yaitu pikiran, perasaan, kehendak kita, bahkan roh kita, seluruh indera rohani kita, semuanya berada di dalam satu momen, satu titik, satu state, yaitu sedang face to face with God, eye to eye with God. Bukan seperti ini, tubuh dan fisik di dalam kamar, tetapi pikiran di pekerjaan. Bukan dalam satu sikap doa, tetapi perasaan cemas, takut, dan khawatir. Bukan menyanyi lagu rohani, namun hati terasa ingin lari dari kenyataan hidup dan tidak bisa menerima. Teman-teman, di topik yang sebelumnya saya bicara tentang intention. How bold your intention define your presence. Jadi intensi yang begitu utuh dan kuat itu akan menentukan seberapa kamu hadir di dalam doamu. Pernahkah kita berpikir begini? Iya ya, mengapa kok orang yang punya masalah, sedang dalam masalah begitu banyak, bisa begitu kusuk di dalam doa, bisa begitu dapat sesuatu gimana gitu ketika kita tanya, bahkan dia bisa menangis dan berlama-lama di dalam doa. Ya, karena ketika kita punya masalah dan kita tahu Tuhanlah satu-satunya jawaban, maka intensi kita itu menjadi begitu utuh. Dan intensi yang begitu utuh membuat kita bisa hadir sepenuhnya. Dan ketika kita hadir sepenuhnya, Allah setia dan menggenapi setiap firman dan janjinya. Dia juga hadir saat itu. Namun, apakah kita harus dalam kondisi terpojok seperti itu untuk supaya kita bisa mempunyai intensi? Atau apakah harus dalam satu kondisi seperti itu sehingga kita itu baru bisa begitu present di hadapan Tuhan? Di dalam doa sebagai sebuah perjalanan, maka dua hal ini menjadi satu kunci yang utama untuk kita mengalami Tuhan dalam dimensi yang lebih dalam, lebih intim. Kita akan menikmati sebuah perjalanan yang begitu indah, begitu luar biasa, hanya dengan satu dua modal ini, intensi dan presence kita. Saya percaya bahwa dua hal ini adalah karya Roh Kudus. Tetapi saya juga percaya bahwa kita bisa mengembangkan ini. Sehingga
kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mendapatkan kedua hal ini dan menjadi harta rohani atau yang biasa kita sebut urapan di dalam kita berdoa. Teman-teman, sebelum saya tutup video ini, saya ingin bertanya, apa yang bisa membuat teman-teman hadir sepenuhnya ketika teman-teman ingin melakukan doa sebagai sebuah perjalanan? Hal-hal apa yang akan dilakukan sehingga perjalanan itu menjadi perjalanan yang indah karena engkau berjumpa dengan Tuhan sendiri? Saya berharap video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka dan mendapatkan insight-insight yang menarik yang bisa mendukung teman-teman bertumbuh secara rohani, saya rindu teman-teman bisa men-like dan memberikan komen, dan saya akan berusaha menjawab setiap komen-komen teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video yang lain di dalam perjalanan seri yang sama, yaitu doa sebagai sebuah perjalanan, The Prayer's Journey. Tuhan memberkati.